Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas materi kita tentang inflasi jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam. Kita ketahui bahwa salah satu pembahasan dalam ekonomi, terutama ekonomi makro, dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat, ini ada kaitannya dengan inflasi. Nah, inflasi ini dianggap sebagai fenomena moneter karena masuk dalam fenomena moneter atau keuangan, dalam kaitannya dengan keuangan. Inflasi ini dapat diartikan rise in the general level of prices, yaitu gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi ada dua indikator dalam pengertian inflasi itu, yaitu ketika harga secara umum naik atau seluruh komoditas ini naik, dan naiknya ini secara terus-menerus atau berlangsung lama, secara terus-menerus. Nah, maka dari sini kita dapat melihat bahwa inflasi ini akan memberikan dampak yang besar pada masyarakat, terutama kepada masyarakat di kalangan menengah ke bawah atau masyarakat di kalangan grassroots yang membutuhkan komoditas, membutuhkan barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi kenaikan tingkat harga secara umum ini bukan terjadi sesaat. Yang namanya inflasi, kenaikan harga ini tidak terjadi sesaat atau tidak bersifat sementara. Jika bersifat sementara, maka bukan inflasi. Contohnya apa? Contohnya adalah barang atau jasa ini naik, harga ini naik ketika hari raya. Misalkan hari raya Idul Fitri terutama atau Lebaran, ini biasanya harga-harga cenderung naik. Atau ketika libur panjang atau masa cuti, ini yang bisa menyebabkan naiknya harga. Nah, tetapi kemudian setelah hari raya biasanya, atau setelah cuti liburan, itu biasanya harga kembali normal. Maka ini bukan dianggap sebagai inflasi. Yang kedua, inflasi ini mencakup seluruh harga secara umum. Ini yang kedua, harga secara umum. Artinya apa? Bahwa yang namanya inflasi ini harga barang yang harganya naik itu seluruh barang atau jasa, bukan pada barang atau jenis tertentu. Misalkan ketika hari raya ini harga tiket naik, karena yang naik atau harga yang naik hanya tiket saja, maka ini bukan inflasi namanya. Yang kedua adalah ada pendapat dari Al-Makrizi, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi, salah satu pemikir ekonom Muslim, menjelaskan bahwa inflasi adalah terjadinya harga-harga atau ketika harga-harga secara umum
mengalami kenaikan yang berlangsung terus-menerus. Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan atau scarcity. Mengalami kelangkaan. Sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Ini karena barangnya langka maka kemudian akan naik. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyebab inflasi. Apa yang menjadi penyebab inflasi itu? Yang menurut Al-Makrizi, satu yang jadi penyebab, ini pendapatnya Al-Makrizi yang menyatakan bahwa penyebab inflasi itu satu, natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab alamiah. Sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya, bukan karena ulah manusia. Inflasi ini disebabkan karena turunnya penawaran agregat. Jadi penawaran agregat ini turun, atau sebaliknya naiknya permintaan agregat. Ini naik. Jumlah permintaan secara umum itu naik, atau jumlah penawaran secara umum itu mengalami penurunan. Kenapa kok penawaran itu bisa turun atau permintaan itu naik? Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Beberapa hal. Yang pertama, bisa karena bencana alam. Bisa karena bencana alam, sehingga bahan makanan, kemudian hasil bumi ini mengalami gagal panen. Sehingga persediaan barang ini menjadi langka. Maka penawaran agregat ini turun. Atau karena barang-barang yang signifikan atau barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini naik, mengalami permintaan agregatif atau mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan, sehingga harganya menjadi melambung jauh lebih tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya kegiatan ekonomi mengalami kemacetan, bahkan bisa berhenti sama sekali, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kelaparan, kemudian wabah penyakit, bahkan mengalami kematian. Ini dampak dari inflasi yang sangat buruk. Maka kemudian keadaan yang seperti ini menuntut rakyat untuk menekan pemerintah. Untuk apa? Untuk memperhatikan masyarakat atau memperhatikan mereka, memperhatikan rakyat. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Inflasi itu supaya tidak terjadi, sebab nanti rakyat atau masyarakat yang akan mendapatkan dampak yang besar. Selain itu, ketika ini terjadi, pemerintah nanti akan mengeluarkan biaya besar, akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi wabah atau untuk menanggulangi inflasi ini, sehingga bisa sangat mungkin terjadi akan mengalami defisit anggaran. Ini tentu akan merugikan bagi negara karena nanti tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Nah, secara umum natural inflation ini dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya. Kok bisa? Kenapa bisa ada munculnya inflasi, natural inflasi ini? Yang pertama, uang yang masuk dari luar negeri, terlalu banyak. Uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat. Sedangkan impor menurun. Kenapa? Sehingga ekspor nanti nilainya sangat besar. Net ekspor, nilai ekspor nanti nilainya sangat besar yang mengakibatkan naiknya permintaan. AD ini menjadi naik. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketika pemerintahan Umar bin Khattab ada eksportir itu menjual barangnya ke luar negeri, kemudian membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit dari barang yang mereka jual. Nah, atau yang dalam bahasa ekonomi ada positif net ekspor sebenarnya, karena barang yang dijual itu lebih banyak daripada barang yang dibeli. Maka adanya slope positif ini akan menjadikan keuntungan yang nantinya akan dibawa ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan meningkat. Naiknya permintaan masyarakat atau AD ini akan mengakibatkan naiknya tingkat harga atau P secara keseluruhan, tingkat harga menjadi keseluruhan. Maka untuk mengatasi ini, Umar melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Jadi masyarakat semua dilarang untuk membeli barang selama 2 hari secara berturut-turut, sehingga terjadi penurunan agregat atau permintaan agregat ini menjadi turun dan tingkat harga menjadi normal. Ini karena ada kebijakan dari pemerintah. Penyebab yang kedua dari natural inflation ini adalah turunnya tingkat produksi. Karena terjadi paceklik, kemudian perang ataupun embargo ekonomi. Produksi suatu negara turun karena adanya paceklik, kemudian perang atau embargo. Keadaan seperti ini juga pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ketika itu gandum langka. Produk gandum yang pada saat itu menjadi makanan pokok bagi masyarakat Arab langka, sehingga kenapa kok langka? Karena paceklik pada waktu itu. Pada masa Umar bin Khattab ada paceklik, kemudian menyebabkan gandum ini jadi langka, maka tingkat harganya melambung tinggi. Ini masa-masa yang sulit bagi masyarakat ketika harga itu menjadi naik, karena akan mempengaruhi bagaimana masyarakat akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah penyebab dari inflasi menurut Al-Makrizi adalah adanya human error inflations, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Jadi karena ada human error di sini, bukan karena alam. Yang dimaksud human error di sini apa? Karena apa? Satu, corruptions and bad administrations, yaitu korupsi dan buruknya administrasi negara.
Kenapa ini bisa muncul? Karena biasanya ada pengangkatan para pejabat. Jadi para pejabat diangkat berdasarkan suap, nepotisme, bukan karena skill dan kapabilitas, sehingga menempatkan mereka pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak punya kredibilitas. Nah, ini korupsi ini akan mengganggu tingkat harga. Kenapa kok bisa korupsi ini akan mengganggu tingkat harga? Nah, ini menarik. Korupsi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya. Untuk apa? Untuk menutupi biaya-biaya yang mereka keluarkan atau biaya-biaya siluman. Biaya produksi atau biaya ini karena naik dari pemerintah atau cost of goods, biaya produksinya akan dinaikkan. Yang kedua adalah excessive tax atau pajak yang tinggi. Akibat dari banyaknya pejabat yang korup, kemudian pengeluaran negara meningkat drastis. Sebagai kompensasi mereka kemudian menerapkan pajak yang tinggi. Jadi karena pejabatnya ini tidak bisa mengelola negara, kemudian tidak punya kapabilitas, kemudian pengeluaran negara jadi naik. Setelah pengeluaran negara naik, maka untuk menutupi itu menerapkan pajak yang tinggi. Kemudian menerapkan juga berbagai jenis pajak, hampir semua diberi pajak. Apa dampaknya? Dampaknya adalah efficiency loss atau deadweight loss, yaitu biaya-biaya produksi meningkat yang berimplikasi pada kenaikan harga-harga produksi. Kalau semua ada pajaknya, maka biaya produksinya akan meningkat. Kalau biaya produksinya meningkat, maka harga jual produk itu juga akan meningkat. Harganya juga pasti akan tinggi. Selanjutnya adalah excessive seignior atau percetakan uang secara berlebihan. Nah, ketika terjadi defisit anggaran, baik karena kemacetan ekonomi macet, atau perilaku buruk para pejabat administrasi karena memang tidak punya kapabilitas, maka jalan pemerintah adalah mencetak uang secara besar-besaran. Maka ini akan mengakibatkan naiknya tingkat harga atau menurunnya nilai mata uang secara drastis. Jadi mata uang nilainya akan turun secara drastis, sehingga uang tidak lagi bernilai. Nah, menurut Al-Makrizi bahwa kenaikan harga komoditas ini kenaikan dalam bentuk jumlah uang. Jadi dalam bentuk jumlah uang. Sedangkan jika diukur dengan emas atau dinar, maka harga-harga komoditas itu jarang sekali mengalami kenaikan. Maka kemudian uang sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dalam pecahan yang mempunyai nilai yang nominal yang kecil. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ini dapat dilihat berdasarkan ini besarnya, digolongkan. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah inflasi ringan atau low inflation.
disebut inflasi satu digit, single digit inflation, yaitu inflasi yang di bawah 10% per tahun. Inflasinya terjadi tingkat inflasi 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai dengan 4% ini dikatakan sebagai tingkat inflasi yang rendah. Ini masih dianggap normal. Jadi inflasi ringan ini dengan kenaikan 2 sampai 4% itu masih dianggap normal. Nah, maka inflasi ini dalam rentang inflasi ringan ini masyarakat atau orang-orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang. Nah, ini biasanya inflasi ringan ini terjadi pada negara dengan perekonomian baik. Jadi yang perekonomiannya baik biasanya inflasinya adalah inflasi ringan, karena ini normal-normal saja, berkisar antara 2 sampai 4% per tahun. 2 sampai 4% per tahun. Yang kedua adalah inflasi sedang atau galloping inflation atau double inflation, double digit inflation, yaitu atau bahkan triple, double digit atau bahkan triple digit ya, bahkan triple digit inflation, yaitu inflasi yang berkisar antara 20% sampai dengan 20% per tahun. Inflasi ini muncul karena pemerintah lemah, pemerintah tidak bisa mengakomodasi perekonomian, atau terjadi perang, bisa karena revolusi atau kejadian-kejadian yang lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu banyak, tetapi barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada sama sekali. Maka perang itu akan menyebabkan ekonomi ambruk. Jadi negara-negara yang mengalami peperangan, kita lihat saja negara-negara yang mengalami perang pada saat ini pasti ekonominya tidak akan baik. Maka negara yang aman, rakyatnya juga aman, ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu negara. Apalagi kalau perangnya berkepanjangan, itu akan menghancurkan negara, ekonominya ambruk, bahkan negaranya juga bisa ambruk juga. Ini pentingnya bahwa stabilitas ekonomi itu akan membawa dampak yang besar. Nah, ketika inflasi sedang atau galloping inflation ini, maka orang-orang atau masyarakat hanya memegang uang seperlunya saja. Jadi masyarakat memegang uang seperlunya, tidak mau memegang uang seperlunya saja. Sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset real, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Orang-orang akan menumpuk barang. Jadi masyarakat itu lebih memilih barang, menumpuk asetnya dalam bentuk barang, bisa untuk beli rumah atau properti, beli tanah, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dilakukan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga, serta tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan bunga yang tinggi. Yang ketiga adalah hyperinflation. Hyperinflation ini
keadaan inflasi di atas 200% per tahun, berarti sudah mengalami hyperinflation. Dalam keadaan ini, keadaan hyperinflation, orang sudah tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti emas, tanah, kemudian bisa bangunan, karena barang-barang jenis ini kenaikannya setara dengan inflasi. Jadi orang sudah nggak mau memegang uang sama sekali. Mending uang tersebut digunakan untuk beli emas, karena pasti naik juga, naiknya sama dengan inflasi. Nah, inflasi dengan model yang tiga ini sangat berbahaya. Jadi hyperinflation ini sangat berbahaya bagi suatu negara. Kenapa kok hyperinflation ini bisa muncul? Satu, karena bisa runtuhnya aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi ini tidak berjalan, bahkan macet sama sekali. Yang kedua, pemerintah tidak mampu memberikan keamanan, memberikan ketenangan, memberikan jaminan sosial, serta pemerintah pemerintah ini tidak punya kemampuan atau kehilangan kekuasaan terhadap rakyat. Bisa jadi karena rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Ini sangat berbahaya sekali jika rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Yang ketiga, hyperinflation ini bisa terjadi karena perang. Ini terjadi di tahun 1999. Tragedi ini pernah terjadi pada tahun 1999. Ini terjadi di negara Irak. Maka perekonomian negara tersebut diboikot dan diserang oleh Amerika dan sekutunya, sehingga menyebabkan runtuhnya perekonomian. Bahkan Indonesia di tahun 1966 ini juga pernah mengalami hiperinflasi, bahkan dengan tingkat inflasi sampai 650%. Nah, ini tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Selanjutnya adalah akibat inflasi. Akibat inflasi yang pertama adalah redistribusi dan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, yang pertama ini terhadap distribusi pendapatan ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan ini? Yang pertama adalah inflasi akan merugikan mereka yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri atau swasta. Nah, kemudian yang kedua, inflasi juga dialami mereka yang
menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Masyarakat atau investor yang menyimpan dalam bentuk uang tunai ini mengalami kerugian. Yang ketiga adalah para kreditur. Ketika bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasinya. Yang kedua akibat inflasi adalah distorsi harga. Nih, distorsi harga. Nah, pada saat inflasi rendah, pembeli dan penjual bisa membedakan antara barang yang saling substitusi. Misalnya daging disubstitusi dengan telur. Bisa ini. Jadi bila harga daging naik, maka produsen atau pembeli bisa beralih ke telur untuk membeli telur. Ini jika inflasinya rendah. Tetapi jika inflasi tinggi, maka orang-orang tidak bisa membedakan barang inflasi, tidak bisa membedakan barang substitusi karena semua barang naik. Daging naik, telur juga naik. Nah, ini. Yang ketiga adalah distorsi penggunaan uang. Setiap orang akan mengubah cara menggunakan uang atau pendistribusian uang, tasarruf lah bahasa dalam ekonomi Islam. Tasarrufnya akan berubah. Karena inflasi berarti menurunkan nilai real uang. Nilai real uang akan turun, menurunkan nilai real uang. Orang akan cenderung untuk meminimalisir atau menghindari jumlah uang yang dipegang. Bila laju inflasi terlalu tinggi, hyperinflasi, akan mengakibatkan jumlah produksi ini akan turun dikarenakan nilai real uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai. Akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang atau sistem barter. Yang keempat adalah distorsi pajak. Maaf ya, ini pajak. Distorsi pajak. Semakin tinggi inflasi, maka beban pajak semakin tinggi juga. Begitu. Inflasinya tinggi, beban pajak juga akan tinggi. Tetapi ada pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi seperti ini. Inflasi dengan distorsi pajak ini, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? 1. Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi. Mereka memilih kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas. Di orang yang pegang barang atau emas. Yang kedua, dampak terhadap efisiensi. Dampak terhadap efisiensi berpengaruh pada proses produksi. Dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi. Perubahan daya beli masyarakat yang akan memberikan dampak pada
struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang. Yang ketiga, terdampak inflasi terhadap output atau hasil produksi. Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biaya dalam keadaan inflasi akan cenderung lebih naik, bahkan akan bisa mendahului kenaikan gaji. Hal ini tentu menguntungkan produsen karena produksinya naik, maka harganya juga naik. Produsen yang akan untung. Yang ini akan memberikan dampak tentu menjadi terhadap produsen dalam perolehan keuntungan. Baik, demikian penjelasan terkait dengan inflasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.